Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La salatil qa'imah insyaallah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma shalli sallam. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi tawadda'a kullu syai'in li'azamatihi wa jalla kullu syai'in limulkihi wa huwa salama wa ala kulli liqudratihi wa huwa kulli syai'in limulkihi wa taslama kullu syai'in ala ahkama mumayyizi bainal halali wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihumullahu ta'ala salasati baliyatin. Al-awalu turfa'ul barakah wasani yusalbitullah sultanan zaliman wasalisu yahrujuna minad dunya bighairi iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua, yang begitu banyak manusia melupakan tentang nikmat itu. Rasulullah menekankan di dalam nikmat yang banyak dilupakan itu, nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Banyak dilupakan dua nikmat oleh banyakkan manusia. Apa itu? As-sehat wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Dengan itu mari kita sama-sama puji syukur ini kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia. Semoga salawat serta salamnya terlimpah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita harapkan di yaumil kiamah nanti akan memperoleh syafaatul uzma. Para jamaah, kita sebagai hamba Allah, manusia, tidak terlepas
daripada doa. Dan siapapun manusia pasti membutuhkan doa, baik di dalam kepentingan yang membahayakan, yang tidak mengenakan, atau yang sifatnya juga kita berdoa untuk memohon nikmat dan enak kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak terlepas daripada doa. Faktanya kita dari tidur sampai bangun dan tidur lagi itu tidak terlepas daripada doa. Maka di dalam kesempatan ini kita jangan sampai apa yang diprediksi oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, bahwa khutbah kali ini mari kita analisa firman Allah Subhanahu wa taala dengan wasiat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala beliau menghadapi berbagai macam permasalahan, terutama dikala beliau menghadapi perang Badar. Maka beliau memandang kepada para sahabat yang ada pasukan yang teristimewa di hadapan Rasulullah SAW ini. Di dalam satu riwayat nilainya hanya ratusan. Dalam menghadapi perang Badar ini, yang dihadapi musuh begitu hebat dengan persenjataan komplit, itu ribuan yang dihadapi. Maka Rasulullah SAW dia duduk bersimpuh menghadap ke kiblat, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anzilni ma wa'adtani. Ya Allah, tunaikanlah janjimu kepadaku apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Terus menerus doa dia sebelum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam riwayat Rasulullah berdoa ini, Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah terus menerus berdoa, Allahumma azizli ma wa'adtani, Allahumma azidli ma wa'adtani, terus menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa pertama dan doa kedua beliau sampai meneteskan air mata. Allahumma intahlik hadhil aisab la tu'bad fil ard. Ya Allah, andaikan doa ini tidak diijabah oleh-Mu ya Allah, maka pasukan kami yang sedikit ini, jikalau Engkau binasakan juga, maka tidak akan lagi ada hamba-Mu yang menyembah-Mu di muka bumi ini. Maka di dalam doa Rasulullah SAW ini langsung Allah menjawab. Ini doa Rasul. Langsung Allah menjawab dengan menurunkan ayat dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ayat ini turun beberapa tafsir mengatakan akibat doa Rasulullah SAW. Maka Umar ibn Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq sampai-sampai merapat kepada Rasulullah membenarkan surbannya
yang jatuh karena dia berdoa terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ke-8 ayat ke-9 ini harus menjadi iktibar bagi kita umat Islam. Iktibar li umumil lafzu la bihususis sabab. Secara umum, secara lafaz memang umum, tapi secara khusus sebab, secara lafaz, secara umum, tetapi sebabnya itu tidak menjadi khusus, kapan saja bisa terjadi. Bukan saja di zaman Rasulullah menghadapi peperangan di zaman Badar, tapi sebagaimana fenomena kehidupan kita di muka bumi ini, baik di luar maupun di dalam negeri. Para jamaah, kita sebagai umat Islam memiliki satu empati kepada sesama umat Islam seakidah, seagama. Bahkan ayat ini perlu kita renungi. Kalau kita melihat apa yang terjadi di luar, maka begitu banyak Allah menunjukkan keistimewaannya kepada kita umat Islam, khususnya umat yang beriman. Apa yang telah terjadi? Para jamaah, ayat ini menjadi ibrah, untuk menjadi renungan. La bihususi sabab, tidak menjadi sebab-sebab ayat ini turun karena Rasulullah perang Badar. Kapan saja bisa terjadi, baik di dalam maupun di luar negeri. Maka Imam An-Nawawi mendefinisikan rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah mendefinisikan ayat ini di dalam kitabnya, bahwa Allah telah berfirman di dalam hadis qudsi kepada Rasulullah SAW, akibat-akibat seperti inilah maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharramun. Wahai hamba-hambaku, janganlah engkau berbuat zalim terhadap diriku. Aku mengharamkan kalian untuk berbuat zalim kepada diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharramun, maka aku jadikan setiap perbuatan zalim itu adalah haram. Para jamaah, coba kita merenung sejenak. Apa yang terjadi di luar akibat orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir, sehingga ingin menguasai. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, bahwa saudara kita yang ada di Palestina itu perlu mendapatkan perhatian khusus kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia, khususnya di negeri-negeri lain. Karena Allah menekankan dengan kalimat istastagisu narabbakum, maka ingatlah ketika kamu memohon kepada aku pertolongan, baik yang mengenakan maupun yang tidak mengenakan, maka pertolongan kepada Tuhanmu itulah lalu dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat fastajaba lakum, inni mumiddukum, diijabahnya doa, maka Allah pun berjanji dan langsung ditepati. Inni mumiddukum, dan aku sertakan pertolongan ini dengan bi alfin malaikah. Bi alfin minal malaikah ini 1000 malaikat, pasukan-pasukan yang ada di perang Badar itu bisa dihitung, tetapi pertolongan Allah yang Allah turunkan
Kita tidak tahu beberapa pertolongan Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat inni mumiddukum, sesungguhnya aku akan mendatangkan balat bantuan kepadamu ya Muhammad secara fitrah. Bukan saja pada zaman itu, la bihususis sabab, bisa saja pada saat sekarang. Maka tidak heran saat ini di mana-mana di dalam negeri beristighosah, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat istighosah. Berbagai macam dibaca, ada istighfar, ada tahlil, ada tahmid, ada doa lain sebagainya, ada sholawat lain sebagainya. Maka inilah al-istighosah. Allah pasti mendengar. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menurunkan apabila hamba-hamba Allah di satu negeri berbuat zalim terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia, maka Imam An-Nawawi menekankan di dalam hadis qudsi itu, ya ibadi inni haramtu zulma. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan perbuatan zalim itu, baik untuk diriku kata Allah maupun untuk sesama kamu. Para jamaah yang perlu kita renungi, orang berbuat zalim itu seperti apa? Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah di dalam negeri ada atau tidak ada orang berbuat zalim terhadap sesama orang Islam? Mari kita renungi. Lalu kata Imam An-Nawawi di dalam kalimat ini, fala tajallamu, maka kalimatnya adalah aku telah mengharamkan perbuatan zalim itu. Maka nasihat kedua adalah ya ibadi kullukum dhalla, wahai hamba-hambaku semuanya kamu itu adalah sesat. Kata Allah, kamu itu sesat semuanya. Illa man hadaituhu, terkecuali kamu meminta petunjuk kepada aku. Ihdinas siratal mustaqim. Maka para jamaah yang harus menjadi konsen di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam agar betul-betul menjadi rahmatan lil alamin, ada 4 ukhuwah bagi kita. Yang pertama ukhuwah watoniyah, dan yang ketiga ukhuwah isaniyah, dan yang ketiga ukhuwah diniyah. Coba kalau kita ukhuwah ini, kebersamaan ini kita rangkum, jauhkan orang-orang yang berbuat zalim di negeri ini khususnya, maka tergantung kepada doa kita. Maka di dalam kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala, fastahduni ahdikum. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala meminta hidayahlah, meminta petunjuklah kalian kepada aku. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di dalam kesempatan khutbah yang singkat ini dengan kalimat istastagisu rabbakum, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti hakul yakin pastajabalakum. Begitu banyak di ayat-ayat lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebajikan, meminta rahmatnya, meminta kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul negeri kita menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tidak terlepas daripada doa. Maka kesimpulannya adalah doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan ad-du'a'u yanfa'u mimma najalna wa mimma lam yazil. Ya ibadi fa'alaikum bid-du'a. Maka doa itu adalah bermanfaat bagi apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma lam yazil, ataupun yang belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Maka kalian
betul-betullah menjadi hamba Allah yang banyak memohon kepadanya. Karena doa itu pasti setiap orang, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, di saat-saat mepet, di saat-saat terpepet, dia pasti akan meminta kepada Tuhannya. Banyak pengalaman di dalam kehidupan kita, di saat gempa, di saat tsunami, di saat kebakaran dan lain sebagainya. Begitu banyak orang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya inti kalimat takbir Allahu Akbar itu adalah memuji Allah, adalah doa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita umat Islam yang ada di Indonesia. Perbaikilah, karena hidup ini adalah berubah. Hidup ini adalah tujuannya adalah harus berubah dari sifat-sifat majmumah harus menjadi sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat yang terkeji, yang disebut zalim, harus menjadi sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi amarna bil ijtihadi wal ittisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ayyuhal muslimun wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala mukhbiran wa amiran bi amrihi di dzatis sudur. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wattabi'in wattabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma asrif anna minal bala'i ma la yakshiful ghairu. Allahumma asrif anna minal bala'i ma la yakshiful ghairu. Allahumma asrif anna minal bala wal waba wal faqsha wad dharab wal harab wal qahti wat ta'un wal amru wal fitan ma la yakshiful ghairu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin waj'alna minas sabirin waj'alna minasy syakirin waj'alna minal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wa bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.